Ih, kayaknya ada yang beda ya. Ada cahaya-cahaya. Cerah banget. Lighting atau apa ini ya? Lighting. Lightingnya. Lighting. Berarti mukanya tetap Tidak, maksudnya dosa-dosa zina tidak hilang ya? Astagfirullahaladzim, gue. Manusia, orang habis nikah masih di ini loh. Orang sudah habis nikah masih di fitnah. Saya pikir Tidak. beres loh, fitnah. Tidak. Ternyata tidak. Ya, Anda berzina dengan orang-orang di Jakarta sini kan banyak. Astagfirullah, Bang. Zina mata, Ya maksudnya tetap tidak mata apa? Lihat apa? bokep. Astagfirullahaladzim. Pasti enggak ya. Oh, sudah Mungkin tidak. masuk zina mata. Iya iyalah. Jadi bagaimana? Oke. Kau datang sini dari kapan ini? Saya baru ketemu kau di sekarang Di ini. mana kamar ini? Tidak, datang Jakarta. Baru 3-4 hari. Oh. Baru habis pulang dari Makassar. Katro banget. Ada orang baru nikah gitu. Namanya Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tidak apa-apa, orang udah halal. Betul. Namanya nikah. Oh. Untuk mau dapat pahala salah satunya itu. Kok ke sini sudah mandi wajib belum, Mamat? Mandi dong. Saya kemarin capek, Mamat. Apa? Saya kemarin capek. Habis dari Mamuju. Mamuju kita tuh kurang lebih saya berapa ya? 4 hari ya? Ngapain itu di Mamuju? Hah? Ngapain? Ada pernikahan sebenarnya Apa? nikah-nikah tidak sah itu. Cuman ya Kenapa sudahlah. bisa tidak sah? Saya tidak tahu juga. Oh, siapa yang nikah? Ada orang-orang di sana. Bisa gitu. Saya kemarin baru itu ada orang-orang di Iya. sana. Ada, saya dapat undangan ya sudah saya ke sana. Perasaan tidak ada undangan untuk kalian. Ada di WhatsApp kok. Tidak ada sampai Oh, kasih tidak ada undangan buat juga ya? kalian. Tidak ada juga ya? Tidak ada undangan. Pokoknya itu, saya habis dari Mamuju. Saya 4 hari kalau tidak salah ya, Mamuju. Habis itu saya ke Makassar. Di Mamujunya 3 hari. 3 hari. Di Makassar saya juga 3 hari. Ya. Habis itu saya ke Malang. Di Malang juga saya 3 hari. Wih, total 2 minggu nih perjalanan. Hampir lah. 9 hari. Di Jakarta berapa hari? Di Jakarta kan hitungannya bukan liburan lagi. Lah kan Anda lama kira di Jakarta liburan dong. Wih, sudah 8 tahun saya liburan di sini ya. Panjang juga saya liburan. Lama juga. Tapi itu saya berasa capek juga ternyata. 3 kota Cepat-cepat. Iya, cepat-cepat itu capek juga gitu. Di Makassar bikin apa? Saya kan niatnya dengan Cindy itu adalah kami Wisata, kuliner. wisata kuliner. Oke. Betul, karena saya sering cerita soal palu basah serigala. Iya. Kak Cindy belum pernah ke sana. Ya, dan belum pernah makan. Belum pernah juga kan? Dia belum pernah makan palu basah serigala. Maksudnya belum pernah ke Makassar kan? Betul, belum Oh, pernah juga. oke. Kemudian tidak pernah makan iga karebosi, Nah. tidak pernah Coto gagak. soto gagak, sop daging saudara, itu dia belum pernah semua. Ah. Jadi saya kan sering cerita, saya bilang, wih di sana makanan enak-enak gini. Makanya ke Makassar lah 3 hari. Betul, punya niat untuk wisata kuliner. Ah. Hal yang tidak kami sadari adalah wisata kuliner itu adalah kegiatan yang dia butuh hari yang panjang karena kita butuh lapar dulu baru bisa. Kalau kenyang mau makanan seenak apapun ya rasanya biasa aja. Tapi kan porsinya sedikit-sedikit, Bang. Macam palu basah serigala. Kalau Abang tidak pakai nasi, 1 porsi itu dengan 1 porsi coto gagak kan udah 2 kuliner. Ya tidak puas dong. Kan makan enak nih, saya di Palu Basah Serigala 4 mangkok. Ya, memang rakus. Itu rakus. Ada rakus. Itu Tidak, bukan maksudnya- wisata kuliner. Tidak, maksud saya, kau bayangkan, kau lapar nih. Datang, makanan enak sekali. Masa kau cuma makan sedikit? Maksudnya karena kan mau wisata kuliner, mau coba makanan yang lain. Sehingga siapkanlah space untuk masakan yang lain. Harusnya gitu. Supaya 3 hari ini bisa maksimalkan. Berapa tadi menu yang disebut itu? 8-10 menu Ya. itu. Sebut itu 3 hari ini bisa maksimal. Lapar bos, sudahlah saya kasih habis. Iya, lapar boleh, tapi makannya banyak, beda menu. Hai, capek jalan Memang lagi. tidak tahu berwisata. Anda tidak tahu cara berwisata. Akhirnya kami cuma mencoba 2. 3. Apa saja? Palu Basah Serigala hari pertama. Ah. Hari kedua kami makan pisang hijau. Es pisang hijau dengan Es pisang hijau di sini enak-enak juga ada ya. Tapi Makassar ini bro. Di sana pending cari yang tadi Anda sebut. Kenapa tiba-tiba es pisang hijau? Tidak paham es pisang hijau. Kenapa di sana lebih hijau? Lebih Makassar lah. Di sini es pisang hijau banyak yang enak-enak. Ya kan di Makassar ini. Astagfirullah. Es pisang hijau.
Habis itu malam Tapi kan es pisang hijau bukan makanan berat, Bang. betul. Malamnya itu sore-sore. Malamnya makan berat iga karebosi. Oke. Besok pagi pulang. Sudah pulang. Bentar dulu nih. Anda 3 hari loh. Iya 3 hari itu. Datang nih. Datang. Sore. Malam langsung Palu Basah Serigala. Oke. Besoknya pagi. Makan hotel dong. Sarapan Memang hotel. orang wisata kuliner memang goblok. Wisata kuliner goblok ini orang Sekarang nih. saya tanya kok. Sekarang saya tanya kok. Pagi-pagi contoh gagak subuka. Bukan 24 jam, Bang. Masa sih? Astagfirullah. Memang orang ini memang cuma dietnya wisata kuliner. Pagi sarapan hotel. Sarapan hotel. Habis itu kami tidur sedikit, bangun-bangun sudah ya sekitar jam 2, jam 3 begitu. Keluarlah makan es pisang hijau. Sore. Sore itu kan. Malamnya makan iga karebosi. Ya. Besok pagi pulang. Siangnya kenapa tidak makan? Ya maksudnya jam 2, jam 3 itu kan ini cemilan doang. Masa kenyang sih? Kan Kenyang. abis baru bangun tidur nih. Pasti lapar dong. Iyo kami keluar itu makan itu. Oh dengan jalan kote. Kami makan es pisang hijau dengan jalan kote. Saya ingat. Sesuatu hal. Dengan yang jalan kote. di sini ada. Tidak paham. Kok tidak paham Makassar? sabar. Hari ketiga berangkatnya kapan? Pagi, Pagi. siang. Oh iya sih tidak keburu. Ya jam 10, jam 11 lah. Kan Jadi, paginya sarapan hotel lagi. Kasindi belum coba berapa yang masih ada di list. Ya sop coto gagak belum. Oke. Sop daging saudara belum. Sop saudara. Ya. Apalagi ya? Apalagi ya? Palu basah sudah ya? Palu Basah sudah. Palu basah sudah. Sudah. Mie Mie titi. ting ting. Mie titi. Ting ting. Titi. Ting ting di Depok. Ayu itu, bukan mie. Itu ayu, saya tahu. Mie titi. Mie titi belum. Belum. Yang ini kayak pisang epe, lain-lain, cemilan-cemilan ini. Pisang epe mah Di Jakarta juga ada. Iya, pisang hijau juga ada ya. Pisang hijau juga ada. Memang brengsek. ya begitu. Ini orang. Tapi saya rasa macam kayaknya kalau dulu waktu saya masih muda ya. Zaman-zaman dulu ya, maksudnya 2-3 tahun yang lalu kayaknya tidak secapek itu deh. Tidak, Anda itu karena game. Tidak. Game. Karena memang capek aja. Jalan saja sambil begitu, cepat-cepat pengen war-war di situ. Lah, itu kan namanya Petani. Wisata. Sumpah petani saya mau culik petani. Saya mau petani. Itu masih. Saya sampai chat Dimas. Dimas, Bang Abdul sudah ada jawaban. Bang, chat saya dari 2 hari lalu saya belum dibalas. belum lagi Manajer orang saja lagi menyerah. liburan ngapain dicet-cet sih? Belum, itu sudah di sini, sudah selesai liburan. Nah, tapi abang kan sudah ke banyak kota kan? Ya, kok kemarin bulan madu di mana? Makassar. Heh, Makassar. kok main di Mamuju baru Tidak, bulan saya Maret itu tunggu di sampai Makassar. keluarga naik kapal pulang fak-fak baru saya balik ke Jakarta ini. Karena kapal tidak ada, baru ada tanggal 7. Jadi kalian bermalam di Makassar. Ada berapa hari itu berapa hari tanggal 1 apa 31 itu sudah ke Makassar. Berapa lama di Makassar? Di Makassar ada 1 minggu lah, sampai keluarga berangkat. Berarti bulan madu kalian di Makassar nih. Iya, lebih banyak jalan dengan keluarga, bawa ponakan-ponakan, sepupu-sepupu kecil-kecil ini jalan-jalan. Hajar gitu. terus itu ya. Iyalah. Multivitamin kuat ya. Tidak perlu lah, ngapain orang sudah kuat dari. Firdaus. Kasih tumbuh bulu. Kasih tumbuh bulu apa? Mau saya jadi monyet di bulan. Tapi kalau saya mau bulan madu mungkin besok-besok apa pilihan? Kasih saya Jepang. dalam negeri dulu. Bulan madu dalam negeri. Iya. Yang bisa makan ini, makanan hotel yang enak. Makan hotel yang enak mah ya cari hotel bintang 5 juga cukup. Tapi kalau tempat bulan madu yang enak, enaknya sih ke kota yang kalian berdua juga belum pernah ke sana. Oh, sama-sama belum pernah. Ya, jadi bisa sama-sama explore. Satu-satunya provinsi saya belum datangi ada cuma satu. Apa? NTT. Nah, berarti kalian NTB sudah NTT saya belum berarti pernah. kalian berdua ke Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo saya sudah ya. Itu NTT ya? NTT. Oh iya. Oh, kalau gitu NTT ini tuh sudah yang lain Labuan. tuh ke ini. Ke Sumba. Iya, yang misalnya Kupang, Sumba itu belum pernah sama sekali. Nah, Sumba, bulan madu di Sumba. Kan Bulan tiba-tiba gelap. kaget ya kita datang, kita kira makanya tiba-tiba bakabul gitu bulan madu di Labuan. Ada pasti kaget ya. Ngapain kalian?
Sana tempat pengen apa tidak ada di sana. Ya tinggal di rumah lah, di abang berubah. Ih, bikin susah seperti keluarga. Kalian ke Sumba sudah betul. Sumba, bulan madu di Sumba. Sumba. Mantap. Ya. Sumba bagus ya. Kalau luar negeri, Jepang. kenapa suruh kita Di pergi? sex toys banyak. Maksudnya kau tidak mau pakai borgol-borgol. Buat apa? Cosplay polisi, Polisi. Kenapa? Suster. suster, Tidak. Apoteker ya. apoteker. Apoteker. Cosplay apoteker baru kau suntik dia. Nah, itu yang ini yang kuliner oke, bisa gampang dicari. Jepang. Jepang kuliner enak lah. Tapi kan susah cari halal-halal. Saya belum pernah ke Jepang sih, tapi Terus kenapa Anda sarankan ke Jepang? ya karena saya lihat orang-orang kayaknya ke Jepang seru. Ya karena mereka dari awal suka anime, suka ke Jepang, memang suka daerah itu. Oh, mau ini berarti kalau yang istri suka Korea lah, Korea Selatan. Oh, Ke Korea Selatan. Korea Selatan ya. Ya. Kalau waktu abang honeymoon kemana? Oh, Bali. Bali. Benar nih. Iya. Kok bisa susah sekali untuk disebut? Bali karena saya ingat kami itu Cindy belum hamil di villa di Bali. Ubud. Di Ubud situ. Ada sempat di Ubud, sempat juga yang di Denpasarnya. Tapi tidak pengen ini ke luar negeri, bulan madu ke luar negeri. Mungkin Pengen setelah ada anak kedua lah. Pengen. Kan Mada sudah menghiasi perjalanan-perjalanan Bali lah, yang Jogja lah. Kalau anak kedua nih sekeluarga ke luar negeri liburan gitu. Mau. Kemana? Jepang. Abang tidak ada muka-muka Jepangnya sama sekali ya. Anda tidak cocok ya ke Jepang ya. Saya muka-mukanya ada di Honda Yamaha ada ya. tidak cocok sekali. Jepang sih saya kepingin Jepang. Karena kami Ini suka kasih ini anime. yang pengen atau Anda yang pengen? Sini pengen. Saya juga pengen karena saya pengen ke toko-toko One Piece. Oh, anime ya. Iya, kan saya sudah bilang anime. Saya tidak ada basic anime, makanya tidak pengen ke Jepang. Italia tidak pengen? Italia saya tidak pengen. Saya tuh tidak tertarik ke negara-negara yang tidak ada nasi. Loh, Bang, semua negara itu ada nasi karena ada warung Turkinya. Turki punya makanan, Indonesia enak sekali Tuhan. Oh, kalau misalkan kami mau saya dan sini mau Norwegia sih. Ketemu Halan. Pokoknya Eropa Timur ya mereka ya? Saya tidak tahu lagi Eropa mana tuh. Ya pokoknya Norwegia, begitu-begitu. Ini tuh Eropa Timur itu yang pecahan Rusia. Pecahan Soviet. Oh, bukan ya? Bukan kayaknya deh. Pecahan Soviet kayak Ukraina itu Eropa Timur. Norwegia. Terus Serbia itu Eropa Timur. Norwegia kayaknya Irlandia, begitu-begitu. Inggris dong. Britania dia. Sudah tidak Eropa. Islandia. Islandia Yang bisa. salju-salju ke atas. Iya. Nah, itu sih kayaknya. Ke situ. Ke situ. Bulan madu apa sendiri? Bulan madu sudah tidak, liburan keluarga. Liburan keluarga. Oh Liburan keluarga. Bukan bulan madu ya. Oke. Begitu Tapi sih. jauh ini pergi ke luar negeri sudah kemana? Saya baru Denmark ya katanya. tidak pernah. Saya baru itu Singapura 1 kali, Nonton Guns Roses. Guns N' Roses. Kecil banget ya. Kecil begini. Guns N' Roses kecil. Dan dia tidak tahu Guns Roses itu apa. Terus Band, pergi nonton, Mama. ngapain? Band, Sebelumnya dia bilang, oh nonton GDR. Pistol dan Mawar. Apa itu? Pistol dan Mawar. Welcome to the jungle. Ting. Welcome to the jungle emang GDR. Iya. Hah? Bener. Ini lagu tentang rumahmu loh. Entertainment? Metallica ya, iya sorry. Iya. Lagu tentang rumahnya dia Singapura tidak tahu. bukan ya. Singapura apa? Sama apa? Arab umroh. Saudi Arabia. Umroh. Itu baru 2 itu aja sih. Baru 2 Singapura sama ini. Kok banyak ya? Saya 4. 1 Thailand, pertama kali ke luar negeri ke Thailand. Oh, waktu itu mau operasi tapi tidak jadi. Tidak. Operasi apa? Operasi apa? Apa? Itu toh. Buat apa? Hah? Buat apa? Buat itu toh. Tapi tidak jadi ya? Tidak. Pertukaran pelajar. Kuliah.
Oh, pertukaran pelajar. Kuliah. Bukan pertukaran kelamin, bukan ya? Bukan, belajar. Oh, Bukan belajar. Kuliah 3 minggu di sana. 3 minggu di Thailand ya? 3 minggu di Thammasat University, Thailand. Terus Australia, stand up. Oh, Australia. Saya belum pernah ke Australia. Stand up. Terus ketiga Jerman stand up. Oke. Keempat itu Itali, nonton Juve. 4. Hampir Belanda? 5. Hah? Belanda tidak pernah. Belanda transit saja di bandara itu. Oh ya. Transit mau ke Turin itu transit Belanda. Mau ke Jerman transitnya di Turki. Turki tidak jalan-jalan. Turki hitungannya pernah karena 1 hari transitnya. Jadi kok Jadi saya jalan-jalan. keluar penginapan, besoknya saya sendiri pergi makan, habis makan sorenya baru ke bandara. Oke. Itu hitungannya pernah tidak ya? Ya pernah lah. Ya pernah lah. Yang penting keluar dari bandara lah. Keluar dari bandara itu Turki karena transitnya itu 23 jam. Jadi saya masih bisa keluar. Cari hotel di luar. Nah itu berarti 5. 5 negara. Banyak. Saya cuma 2 itu. 5 negara itu. 5 negara lumayan. Kok diplomasi luar negeri lumayan ya. Lumayan. Kemana-mana ya. Pantas dukungan. Abang Timor Leste tidak pernah? Timor Leste dulu zaman mereka belum merdeka. Yang sudah Masih merdeka. Dili. Kan merdeka 99. Ya Yang merdeka ke sini jauh sekali. Maksudnya abang tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Kemarin perbatasan, syuting. Tapi cuma di perbatasan Moto Angin. Dili situ. Dia perbatasan dengan apa? Tidak dengan Dili, dengan Moto Angin. Moto Angin itu wilayahnya Timor Leste. Tahulah namanya perbatasan Moto Angin. Tapi kan Dili kan masih jauh di sana. Cuma di perbatasan situ doang, di pos-pos jaga situ doang syutingnya. Tidak sampai ke dalam Timor Leste. Sama seperti saya ke Papua Nugini juga cuma di tapal batas doang kan. Ada diplomasi perbatasan ini luar biasa. Saya jaga NKRI ini. 0 kilo saya yang jaga tuh. Gokil titik-titik Capek sekali jaga-jaga negara ini. Begitu. Itu jadi tidak bisa dihitung saya keluar negeri. Cuma di tapal batas doang. Tapi kan kaki sebelah keluar. Sudah keluar. Cuman di situ. Kok yang singgah bandara saya tidak itu mau tambah ini lagi. Itu sih. Tapi kalau yang paling berkesan ya tetap ya kalau saya yang pas umroh sih. Umroh, kenapa berkesan? Karena pengen dari awal? Iya pengen. Atau dipaksa istri? Tidak, itu memang pengen. Pengen sekali. Sabar, dari tahun berapa abang punya niat pengen umroh atau pengen ke Arab Saudi? Mungkin SMP? SMA mungkin. Waktu ketika jadi anak pang itu ada muncul panggilan-panggilan spiritual itu. Ya iyalah. Gokil memang orang ini. Kepingin melihat, apalagi membaca kisah-kisahnya Rasulullah SAW gitu-gitu tuh saya kepingin sekali melihat jejaknya langsung. Iya, kondisinya itu kayak apa segala macam begitu-begitu. Jadi kemudian tahun lalu lah. Iya tahun lalu. Agustus tahun lalu betul. Ini sekarang bulan apa, Mamat? Juli ya? Agustus tahun lalu saya berangkat umroh. Bentar. Yang kita rencana umroh sama-sama itu bulan Desember ya? Desember tahun lalu. Ya. Iya betul, abang Agustus ya. Saya Agustus tahun lalu. Saya berangkat umroh itu yang 9 hari. Ya, yang bikin saya takjub itu adalah memang Mekah tuh memang wujud dari terkabulnya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam memang. Apa tuh? Jadi Nabi Ibrahim itu kan berdoa agar berkahilah tempat ini. Bakkah di Al-Quran itu dibilang Bakkah, maksudnya diberkati gitu. Kan dulu kalau kita tahu ya Ibu Hajar, Bunda Hajar dengan Nabi Ismail itu kan ditaruh memang betul-betul tidak ada orang yang tinggal. Tidak ada apa-apa, ini sepanjang mata ini cuman bukit-bukit batu, padang pasir, tidak ada apa-apa situ. Itu di tengah kota Mekah itu ya? Iya. Kalau secara geografis sekarang? Iya, lalu di Ka'bah, dekat-dekat Ka'bah itu, di air zam-zamnya itu. Lalu kemudian sekarang kita ke sana itu, rumah-rumah apa segala macam, maksudnya diberkatinya kota Mekah itu ya karena doanya Nabi Ibrahim itu. Jadi bagaimana kemudian kota itu jadi hidup. Itu ya kalau Mekah itu kalau nggak ada Ka'bah ya mati itu kota. Roda ekonominya. Penghasilannya selain itu apa pusat
Mekah itu sendiri. Tidak ada, haji umroh aja itu. Sehingga ekonomi berputar, orang beli jual beli. Iya, Mekah tuh hidup karena haji dan umroh aja. Kalau Madinah itu mungkin masih ada kurmanya mungkin. Oh, ada penghasilan sendiri. Masih ada lah. Masa Mekah nggak ada kurma? Tidak ada. Mekah itu segersang-gersangnya Mamat. Kalau Madinah dulu kan memang sudah ada kota. Yastrib. Iya, itu memang dia sudah ada kota, sudah ada orang yang tinggal. Mekah siapa yang tinggal dulu? Padang pasir kayak mungkin kalau sekarang kita bayangkan di mana ya orang Sahara, Gurun Sahara. Iya, gitu. tiba-tiba kita disuruh tinggal di situ sendiri begitu. Jadi itu tuh yang pertama kali. Tapi sabar, Nabi Ibrahim itu ketika pergi ke situ kosong ini tempat. Kosong. Atau sudah ada peradaban? Tidak ada apa-apa. Peradaban pertama kali itulah Bunda Hajar dengan Nabi Ismail ini. Yang di situ kemudian sampai kemudian ketemu air Zam-Zam itu dengan kisahnya yang sampai air Zam-Zam. Kemudian ada kafilah lewat yang mereka tahu di sini tidak pernah ada air. Mereka lewat doang. Kemudian mereka lihat kok ada air. Mereka mampirlah, minta izin. Kami minta izin ya, ambil air. Oh ya silakan, kata Bunda Hajar, silakan. Nah lama kelamaan akhirnya terkenal lah. Oh di situ tuh tempat persinggahan yang ada air. Lama kelamaan kemudian mereka akhirnya bikin rumah di situ. Sehingga Inilah suku Jurhum nih. Mereka ini namanya suku Jurhum. Nah kemudian berkembang biak lah ini segala macam sampai jadi Mekah kayak sekarang ini. Jadi dulu betul-betul takjubnya saya lihat Mekah itu. Masa? Tapi saya baru tahu kalau tidak ada kurma loh. Bahkan kurma tidak ada di Mekah. Tidak ada Mamat. Itu Madinah tuh tanah masih subur ya. Madinah memang terkenal subur secara kisah-kisah, tapi maksudnya Mekah itu tidak ada. Bahkan bikin rumah aja. Kalau kita kan di Indonesia, kita bikin rumah kan ada tanah kosong. Ya sudah kita bikin rumah. Di sana itu tidak bisa. Beli tanah kosong artinya kita harus kikis bukit dulu. Bukit. Jadi bukit, kita kikis jadi rata. Baru bikin rumah. Jadi itu saya bukit itu tuh makin kosong jadi kota nih. Iya. Bukitnya sisa di pinggir-pinggir. Betul. Kayak Mamuju lah ya. Kita lihat sepanjang itu bukit-bukit. Dulu di tengah-tengah itu juga mungkin bukit-bukit gitu-gitu. Iya. Makanya ketika kita ke Mekah, kalau saya waktu itu kan saya berpikir bahwa saya bisa napak tilas nih. Dari cerita-cerita yang saya baca saya bisa napak tilas. Ternyata di luar perkiraan saya karena kayak misalkan Rasulullah SAW yang pertama kali naik ke atas bukit kemudian Gua Hiro. Bukan. Kalau Gua Hiro masih ada. Maksudnya naik ke atas bukit kemudian yang bilang yang dakwah secara terang-terangan. Pertama kali, iya. Pertama kali. Yang bilang kayak kaum Quraisy kalau saya bilang di belakang saya ini ada musuh. Kalian percaya atau tidak? Nah, kisah itu kan Rasulullah SAW naik ke namanya Bukit Jabal Abi Kubais. Nah, Jabal Abi Kubais kalau Anda ke Mekah sudah tidak ada ini. Jabal Abi Kubais sudah jadi hotel. Jadi itu bukit itu sudah rata, orang sudah kikis sudah jadi hotel. Gitu. Jadi gambarannya itu kita cuma bisa lihat di kayak nanti mutawif kita jelaskan atau kalau tidak ke museumnya kemudian kita lihat denahnya zaman dulu. Baru kita lihat yang di hotel itu tuh Jabal Abi Kubais. Yang di sini begitu baru bisa kebayang. Berarti dulu penduduk Mekah penghasilannya apa dong? Sebelum seramai sekarang? Haji. Sebelum haji dan umroh? Tidak ada kan mereka itu ada setelah Nabi Ibrahim. Betul. Maksudnya di zaman-zaman dulu kan orang tidak seramai ini umroh. Ya. Tidak seramai ini haji. Jadi tapi orang memang Jazirah Arab. Tidak iya. Kan mau siapapun gitu, maksudnya siapapun mereka tuh masih ingat bahwa ajarannya Nabi Ibrahim itu kita harus ke Ka'bah, Tawaf. Iya, makanya suku-suku Arab itu yang misalkan yang ngurus Ka'bah, yang ngurus makanan jamaah haji, yang mengurus air, itu kan suku-sukunya sudah terbagi tuh. Saya yang bagian urus air ya, termasuk sukunya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib itu kan bagian urus Mekah. Urus Ka'bah. Urus air. Urus Ka'bah juga kan? Iya, urus kunci Ka'bah. Iya, tapi bukan kunci Ka'bah, urus makanan dan minuman jamaah haji. Gitu-gitu kan mereka mereka punya ekonomi
perdagangan ke Syam sana kan. Iya. Oh, mereka ambil barang jual ke Syam. Iyo, mereka Atau ambil dari Syam bawa balik. iya, jadi jamaah haji datang kan dari berbagai suku nih datang. Iya. Mereka beli barang yang tidak ada di Syam. Mereka beli. Nah, nanti baru sudah terkumpul, mereka bawa ke Syam. Mereka jual di Syam. Nanti Ambil barang di dari Syam, ambil- bawa kebutuhannya Mekah. Iya, untung di sana beli barang-barang di Syam datang, nanti dong begitu-begitu lagi. Jadi sama sekali Tidak ada, sumpah. Makanya saya takjubnya itu luar yang paling biasa. bikin takjub. Iya, saya maksudnya bergetar, saya punya hati tuh di situ. Maksudnya kayak, ya Allah, ini bukti Allah pertontonkan di depan mata kita, dan sampai saat ini kita masih bisa lihat dengan mata kita sendiri gitu. Bukti bagaimana Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim waktu meninggalkan anak dan istrinya di situ mendoakan agar berkahilah tempat ini ya Allah gitu. Kemudian Dan Allah, bertahan doa. iya, Allah buktikan, kita bisa lihat jutaan orang ke Mekah itu untuk karena Iya. doa Tapi kalau Nabi Madinah Ibrahim itu. suasananya bagaimana? Kalau Madinah sejuk. Bukan sejuk tuh apa ya? Bukan sejuk secara udara, tapi adem. Dia lebih tenang, lebih rapi, lebih tenang. Dia bagi bukit-bukit juga? Tidak. Tidak, dia ada bukit-bukit, ada kayak Gunung Uhud, ada apa-apa gitu. Tapi rata. Kotanya sudah ada. Iya, gitu. kotanya sudah ada. Dia rata-rata aja. Kalau Mekah nih, begini, fak-fak kali ya, begini-begini. Hah, dalam kota juga begitu Mekah? Iya, naik gunung, pukul-pukul bukit baru bikin bangunan. Kalau di Madinah rata, pohon-pohon kurma banyak, angin, enak lah, adem lah. Secara ininya tuh kotanya lebih tertata gitu. Blok-blok, Ngopi sore-sore enak tuh. enak. Jadi dan dia blok-blok. Kalau Makkah kan, Tapi jejak-jejak Rasulullah juga banyak kan di Madinah? Masih ada? iya. Kalau yang kayak tadi bukit itu sudah jadi hotel. Kalau Madinah? Madinah juga sama. Kita harus lihat Madinah yang dulu kan sudah tidak ada lagi rumah-rumah sahabat, rumah-rumah ini sudah jadi Masjid Nabawi itu semua itu. Kan Masjid Nabawi dari kecil begini, Iya. jadi besar. Nah itu semua sudah rumah-rumah sahabat mungkin di sebelah situ. Nah itu sudah jadi hotel apa lain, sudah jadi hotel apa segala macam. Tapi lumayan sih. Kau harus ke sana. Kau harus Saya pengen umroh harus nih, ajak sudah- Nafa ke Sudah kemarin gagal. Apa sih yang harus bulan madu. Bulan madu di sana, Mama. itu pas tuh. Yo. Tapi kalau misalnya saya bulan madu bulan depan ke umroh, apa yang harus saya siapkan, Bang? Yang pertama, paspor. Iyalah, orang ke luar negeri harus. Oh, yang pertama harus niat ya. Iya, Niat. Karena saya tuh percaya sekali bahwa masalah haji dan umroh itu bukan masalah kita ada uang atau tidak. Itu masalah kita dipanggil atau tidak. Iya sih. Jadi makanya luruskan niat. Kalau Allah panggil mau kayak gimana pun pasti ke sana. Nah, itu ya, niat. Kemudian kayaknya sekarang itu harus ini, Mamat, harus vaksin. Jadi Covid sudah. bukan. Vaksin apa? Jadi namanya ibadah ya, maksudnya kalau kita ke sana kan fokusnya pengen ibadah. Maka siapkan kesehatan, Oke. makan bergizi, imunisasi, maksudnya biar imun kuat dan segala macam. Lalu kemudian sekarang itu yang saya tahu itu sekarang sudah diwajibkan vaksin meningitis. Oh. Karena meningitis tuh kan kita ketemu orang berbagai negara ya, Mamat, Betul, ya. betul, Maksudnya betul. daripada kita Ya kan kita juga tidak tahu kepikiran orang- yang lain-lain. Iya, orang biar, datang dengan latar belakang penyakit kayak betul. bagaimana kan? Biar kita bisa fokus ibadah toh. Iya, Jadi iya. maksudnya pencegahannya dengan vaksin meningitis itu. Iya, betul itu. Itu karena memang salah satu hal yang paling sering ditemui atau resiko lah kalau kita keluar negeri atau ke ibadah haji dan umroh karena tidak ada manusia yang dibeda-bedakan, semuanya sama. Iya. Orang semua boleh ke sana. Nah, salah satu resikonya itu terkena penyakit meningitis. Iya. kan. Kan saya kan paham, kan saya kan dokter nih kan saya kan. Ya, tapi ini dia bukan serang gigi. Iya, kan dia masuk lewat mulut. Ini saya area kerja loh. Area kerja saya loh lewat sini. Nah, makanya dari pemerintah itu sekarang Bang Abdur sudah mewajibkan wajib Vaksin meningitis nih kan? untuk melakukan update imun dengan vaksin meningitis sebelum berangkat. Dia nih kalau ketong sekali vaksin berapa lama? Nah, vaksin meningitis itu sekali vaksin untuk 2 tahun. Jadi misalkan saya Agustus tahun lalu nih.
Abang umroh. Ya, saya vaksin meningitis kan kemarin. Iya. Agustus tahun ini? Tahun ini masih aman. Kalau Masih abang aman mau ya? berangkat umroh. Agustus tahun depan sudah harus di-update lagi. Sudah harus vaksin meningitis lagi. Nah, update imun lah. Nah itu, jadi perlu diingat vaksin meningitis itu hanya 2 tahun. Jadi kalau pengen umroh atau haji lagi di tahun depan misalnya Bang Abdur, Anda harus vaksin kembali. Oh, pokoknya intinya dia bertahan 2 tahun ya vaksin Betul. meningitis ya. Iya. Dan ini bagus sekali teman-teman. Jadi kita sempurnakan niat tulus ibadah di tanah suci dimulai dengan update imun. Iya. Karena supaya ibadah kita lebih tenang dan kembali pulang tanpa takut membawa penyakit kepada keluarga tersayang. Betul sekali. Jadi niat sudah kita update imun kita Iya. untuk resiko-resiko yang kita kan harus ikhtiar kan namanya Iya, betul. ibadah kan. Betul. Nah itu salah satunya itu update imun itu vaksin meningitis. Iya. Habis itu dapat berkahnya, pulang bawa oleh-oleh air zam-zam dengan tasbih 1. Dengan sajadah-sajadah kecil. Sajadah kecil tuh yang ada jam-jamnya mengarah ke Ka'bah magnet. Betul, betul. Tapi kalau habis dicuci rusak kadang-kadang. Emang iya? Kadang-kadang. Saya tidak pernah karena itu sujud saya rasakan sulit. Iya, dia bukan masalah disujud. Masalahnya kalau kita lipat setengah mati. Iya, Makanya lipat saya juga, lipat. jarang beli. Ari Kriting tuh punya satu Iya, gitu. saya tahu. Saya tahu kan Ari Kriting. Dari kritik punya satu. Dia punya tidak satu. tahu dia dapat dari siapa ya itu ya? Saking tidak pernah sholat makanya tidak tahu Ka'bah di mana gitu. Makanya dia butuh itu. Kalau kita kan Ada tahu. HP, aplikasi. Iya, maksudnya kalau orang sering sholat tahu oh Ka'bah Barat di mana? Iya. Iya. Nah, salah satu yang ini juga Mama di Ka'bah tuh kebayangkan kok bisa sholat menghadap orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kok sholatnya kalau kau dapat soft pertama Mamat. Ah. Ini kok takbir di sini, orang di sana juga Oh takbir iya, menghadap bawah. karena kan Gitu. semua menghadap di Betul, satu titik kan. Betul. Nah, itu kan Kan makanya kalau kita lihat dari atas itu bulat-bulat itu. betul. Makanya maksud Tapi kok saya bisa itu serapi itu ya. Saf bulat itu kan susah kan kita bikin. kan Sudah ada. bukan sudah ada kosong aja itu, tapi begitu satu orang bikin barisan semua ikut sudah itu, ikut. Selayaknya kita kan ada sholat masjid di sini itu lurus, tidak Mas. maksudnya ada masjid-masjid di sini yang Miring sedikit. bukan tidak ada dia punya karpetnya tidak ada, Garis kadang safnya. iya garis safnya tidak ada, itu kan ini Ya tapi lurus jadi-jadi. Bang, Anda tinggal kelingking dengan kelingking ratakan begini sudah lurus itu namanya. Tidak, di situ- Ini bulat itu bagaimana caranya ini melengkungkan yang ini, yang pelengkung ini bagaimana bisa caranya? bisa orang kan itu sebelum sholat itu kan orang tawaf 24 jam itu. Iya. Tawaf. Begitu azan berhenti sudah itu. Berhenti sudah membentuk bulat-bulat itu tuh. Dan disitulah pengalaman pertama kali. Maksudnya tidak pernah kan di Indonesia kita sholat, kita takbir, orang di depan kita Depan, takbir iya. juga begitu. Menghadap. Nah di situ pertama kali itu saya sholat. Loh di sana juga takbir menghadap saya juga. Apa begitu. dapat saf pertama? Iya di subuh terakhir. Kok bisa? Ya kok rajin ini aja. Mau jam-jam sholat nih. Buru-buru tawaf di sana. Tawaf. Misalnya subuh jam Tidak terlalu sulit untuk dapat saf pertama menurut saya. 4:30 misalnya. Yo, kok tawaf sudah mulai dari jam 4, jam 3 tuh kok tawaf. Tawaf. Pas azan sudah berhenti di situ. Dapat saf pertama. Tidak terlalu sulit dapat saf pertama. Lebih sulit cium hajar aswad tuh. Ya, kalau kau cium begini sih. Coba begitu aja juga. Oke. Begitu sih Mamat. Oke. Nah Mamat, Apa? sekarang saya mau tanya kau. Langsung tidak ada bridging apa-apa begitu. Tidak ada lagi. Oh, kita masuk di PK. Pertanyaan kaget. Oke, tedededeng. Ada musik-musik ya? Oke. Ada musik-musik. Ah, Da boys, now da boys. PK. Oke. Pertanyaan Kaget. Silakan Bang Abdur. Harusnya tanpa musik-musik tadi biar kaget beneran. Iya toh? Dia bikin musik-musik, dia urus sendiri. Iya sih. Apa? Terlalu banyak konsep deh acara ini. Ya Anda yang bikin konsep-konsep tidak masuk akal. Tanya apa? Kapan terakhir kali di tempat wisata kok ambil HP orang? Terakhir kali loh pertanyaannya. Terakhir Bukan kali. pernah apa enggak. Bukan pernah apa kan? Jadi seolah-olah sudah sering, terus terakhirnya kapan, Pak? Ya. Kayak begitu. Karena Ya. sudah kita sekitar sudah 6 bulan 7 bulan ini saya tidak pernah lihat kok punya HP baru. Kok HP sama itu yang jelek itu. Makanya saya HP tanya baru, nih. bro. Itu kan HP lama kan? Iya. Baru itu. Lama. Baru ya? Lama. Lama toh? Ini Samsung iya. toh. Ya, HP lama toh. Makanya saya tanya, kapan terakhir kali kok gendok HP orang di tempat wisata? Tempat wisata ya, spesifik tempat wisata berarti.
Iya, di tempat liburan kah di mana? Kau pernah maling HP memang? Pertanyaan udah lama. Tidak pernah. Masa? Maling HP? Tidak pernah. Tapi saya pernah dengan teman yang di Jogja yang biasa. Ali? Bukan, Fakuta. Kita mau masuk ke Alfamart. Terus kemudian ada HP di situ. Di mana? Di atas meja luar loh. Ini kan Alfamart biasa ada ya, kursi-kursi yang itu. biasa orang tempat-tempat duduk ngopi. Iya, ada HP di situ. Nah, saya itu pertama tidak lihat. Jadi saya masuk ke pintu karena memang saya mau beli. Saya masuk begini tiba-tiba dia tarik. Akhirnya mundur mau masuk pintu mundur. Dia bilang, simpan. Saya bilang, apa? HP. Oke. HP. Saya bilang, siapa punya? Sudah simpan. Saya bilang, saya tidak mau lah. Akhirnya dia simpan di dia. Kasih masuk di pesaku. Di pusaku. Nah, saya ke dalam, dia di luar. Mungkin matiin atau apa, dia takut masuk ada orang yang punya di dalam. Si bangsat ini nih. Habis itu sudah tidak tahu apa itu. Intinya balik-balik dia kasih 400.000. Ternyata dia pergi jual di amplas. Memang anjing. Memang brengsek orang Kau itu. bilang begitu tapi kau ambil juga itu 400.000. Sudah jadi uang. Sudah jadi uang. Zaman kuliah itu. Ternyata dijual di amplas 800 dia bagi dua. Kasih 400 dia 400. Tapi sebenarnya selama kau beli di dalam, ada tidak orang yang kemudian datang cari? Yang pada saat kau masih di situ ya? Setahu saya ya, saya kan masuk nih. Takut juga kan. Takutnya sebenarnya ketakutannya adalah kalau orang itu cuma masuk ke dalam loh. Masuk Alfamart, mungkin tadi duduk di sini, dia masuk ke dalam mau ambil kopi atau apa, dia balik-balik, HP tidak ada dan kita masih di situ gitu loh. Dia bisa telepon, bisa apa, bunyi kan kenal dong. Nah, itu yang saya takut, makanya saya langsung buru-buru masuk. Nih dia ini juga takut hal yang sama, makanya dia buru-buru balik ke motor. Nah, orangnya telepon. Ada beberapa kali telepon. Nah, si anjing ini karena tidak tahu kuncinya, dia langsung kasih mati, tekan lama-lama itu. Udah mati lah. Nah, dari mati habis itu sudah. Saya balik ke kontrakan, dia tidak tahu mana, malam dia datang, dia bawa 400.000. Kita duduk di angkringan. Bukan saya. Alfamart WB, dekat WB belakang. Depan warnet tuh. Ya berarti tidak salah kalau orang menganggap kau penuh dengan kriminalitas. Loh, bukan saya. Bukan saya, Bang. Tapi kau punya kesempatan untuk mencegah. Saya sudah bilang, saya bilang ini apa? Tidak usah kasih kembali, saya taruh kasir. Karena pasti orangnya balik. Sumpah kita telepon dia, saya paksa. Saya bilang jangan. Karena dia tidak mau, saya langsung masuk ke dalam. Tapi 400.000. Kau tahu tidak kalau di Indomaret begitu ada CCTV? Ya tahu, saya tidak bodoh. Makanya saya langsung buru-buru masuk. Orang semua sudah pasti cek di CCTV. Oh ini ada 2 orang Papua nih. Datang ambil. Ya tidak tahu, tapi kan maksudnya kalaupun di CCTV orang bisa lihat reaksi saya. Dia yang ambil pertama, dia mau komplotan. Satu ambil, satu ke dalam ngecek. Begitu tidak ada suara CCTV. Saya cuma tahu, saya tidak mau, saya bilang, sudah angkat. Maksudnya sudah bilang. Tidak tahu bagaimana yang terjadi, intinya malam. Dia datang ke saya 400.000. Saya sudah tidak tahu status HP-nya. Apakah dia terima telepon dari orangnya, mungkin dikasih kembali atau apa, begitu-begitu. Silakan, karena dia yang ambil, saya tidak mau ganggu-gugat. Sudah, bukan saya. Ada 400.000 yang mengalir di darahnya Mamat. Hasil dari angkringan. Hasil dari angkringan. Oke, sekarang saya ke Abdul Arsyad. Saya ya, sekarang ya. Saya. Tadi kan cuma saya. Tadi apa? Tadi saya. Sekarang. Kayak perlu vaksin meningitis ini orang. Disumpah. Iya. Saya ke Bang Abdur. Saya jawab. Silakan. Saya pernah. Oh, pertanyaannya berarti apakah Anda pernah baku naik di Singapura? Berarti pernah. Pernah. Dengar keriting? Desta. Kan Desta juga ikut. Oh, ke Singapura itu? Ada. Guns N' Roses? Desta, Kang Soleh, Gading Marten. Semua bro, musisi ya? Artis bro. Musisi ya? Artis musisi juga ya? Maksudnya paham musik ya? Oh iya. Artis paham musik ya Anda ya? Gokil kan? A mayor, C minor, F crash 7. Astagfirullah. Apa pertanyaan? Abdul Arsyad, kalau seandainya disuruh ke wilayah timur ya,
Timur Indonesia. Timur Indonesia. Oke. Kita kasih batasan saja lah. Sulawesi Selatan sudah terlalu maju lah. NTT ke belakang. NTT ke atas belakang lah. Oke. Ya, ke NTT, Maluku, Papua. Oke. Di antara tiga ini, mana daerah selain Fak-Fak tentunya dan Lamakera, mana daerah yang tidak mau ke sana? Kenapa tidak mau? Saya mau semua. Jawab, masa begitu? Pilih satu. Dari sekian banyak, kalau saya kasih pilihan banyak. Mana yang Anda tidak mau kunjungi? Yang kayaknya males deh. Iya, kayaknya dari tahu aja malas deh. Apa tuh, Bang Abdul? Yang bukan tidak mau, lebih ketakut. Apa? Kalau saya Tembagapura, saya takut sih. Nanti Anda ke sana. Yo, makanya saya takut ini. Nah, bagaimana kalau takut jangan bilang iya. Iya, maksudnya ada ketakutan. Tapi ada keinginan. Kepingin, karena semua daerah saya kepingin ke sana, kepingin lihat. Bahkan Tali Abu saja saya kepingin ke Tali Abu. Tali Abu di Maluku Utara sana itu, saya kepingin ke Tali Abu. Tembagapura loh, daerah saya paling fasilitas keamanan paling terjamin loh. Saya takut tapi karena dengar-dengar berita. Karena saya tidak tahu ya medannya ya. Tapi Iya. saya sering dengar-dengar berita orang perjalanan ke sana bis karena tembak, ini karena tembak, saya takut. Jadi takut ini ya. Wah, Iya. senang nih. Perjalanan yang asik nih besok nih. Tidak. Saya kan sudah pernah ke sana. Mau ngapain? Dia takut. Saya takut Kita ada sih. Saya- ke sana. Dia sama Pras Teguh. Saya akan Tembagapura. coba-coba cari yang rompi-rompi anti peluru kah? Tidak ada. Apakah tidak pokoknya ada, saya tidak pakai ada, lah. Tidak ada. Naik heli gitu, naik helikopter toh. Ya helikopter juga bisa ditembak, Mamat. Kan dia bisa menghindar langsung. Wih, kok tidak pernah nonton Mission Impossible kah? Ada patokan film ya, iyalah. Berarti Anda itu tidak suka Timika dan Tembagapura berarti ya? Bukan, Maksudnya menurut saya Anda itu takut. daerah paling tidak aman ya? Bukan, karena kan justru saya tidak pernah tahu, tidak pernah ke sana, saya tidak tahu medannya, saya sering baca-baca berita itu loh, jadi ketakutan duluan. Sama persis seperti kemarin saya kan ini nih betul-betul saya dari Aceh ini. Tadi pagi saya penerbangan dari serius? Aceh sampai bandara saya datang ke Noise ini. Saya di Aceh kemarin kami 1 hari di sana dengan Bonar. Nah, Bonar itu pertama kali ke Aceh. Sama halnya dengan saya juga dia. Maksudnya ketakutan saya sama seperti Bonar, takut terhadap Aceh. Jadi dia kan tidak pernah ke Aceh sama sekali. Dia tahu Aceh itu dari berita-berita doang. Iya. Dari berita-berita doang, kota syariat, apa segala macam. Sakula. Jadi dia takut, apalagi dia servernya beda kan, jadi itu takut. Nah begitu dia sampai di Aceh, baru dia lihat, oh ternyata sama aja kayak kota-kota lain ya, biasa aja gitu. Nah di situ makanya saya mungkin ketika sampai di Timika dan Tembagapura, baru saya bisa tahu, oh ternyata tidak begitu di berita ya, ternyata Tapi santai justru aja. akan ada ketakutan karena kita akan lewat perjalanan yang bedanya begitu. Disitulah ya saat saya berdansa mengganggu Tolong Anda. kau kasih tahu kau punya komandan lapangan bilang jangan bergerak dulu. Tapi sumpah ya Bang ya, saya pikir ya, misal kita naik ada kendala sesuatu lah. Wih, Maksudnya anjir tuduhannya itu langsung saya langsung ini sih, tidak Tidak, tahu tidak. saya mau bikin apa, tapi saya langsung lari sih. Yes. Saya lari sih. Tapi seru. Apa kalau sampai sana baru akan lihat bahwa kenapa saya pengen sekali kita dealkan barang ini dan kita harus ke sana karena saya rindu. Enak suasananya. Suasananya enak. Abang bayangkan di kamar tidak ada yang namanya AC. Oh dia Pemanas. ini dingin. Awan berterbangan di kita muka-muka ini. Oh dia di puncak. Kita bisa lihat salju abadi dari situ. Salju abadi abang bisa lihat dengan mata telanjang kalau Salju ini nih, salju Wamena. Jaya Wijaya. Jaya Wijaya sana abang bisa lihat. Saya kalau HP ini tidak error waktu itu saya foto-fotonya lengkap. Oh iya. Saya naik ketika Kartens cerah dan salju ada bermain di depan saya foto. Ya zoom sedikit sih. Salju abadi. Kartens ada di depan kita. Tuh. Jadi kalau abang naik ke atas ya yang kuali besar itu ya yang apa yang sudah di itu tuh. Oh. Tapi suasananya enak, ada sungai di tengah-tengah kota. Berarti enak sekali kita lampu-lampunya. minum-minum di atas enak ya. Minum kopi. Ada kafe yang melihat
Tembagapura, Oke. kafe besar. Dingin-dingin minum-minum kita ya. Tidak usah minum-minum. Memang di situ ada minuman. Kopi tapi tidak toh, usah- kopi panas. Kopi ya. Enak. Kopi. Pokoknya aman, tenang saya. Aman Oke, oke, nanti. oke. Saya bilang teman-teman aman lah jaga Bang Abdur nanti. Saya ya, Mamat. Kau pernah tidak keluar berwisata liburan? Berapa pernah tidak dengan bawa uang yang paling sedikit dalam hidup kau? Liburan. Maksudnya ini bukan keluar Iya. negeri. Bebas, keluar negeri kah, liburan kah? Pokoknya keluar kota ya, Iya. keluar kota atau keluar negeri yang Paling sedikit ya kok tidak ada modal sama sekali, kok jalan ke Thailand. berapa dan kenapa itu? Karena salah info. Karena itu salah info tuh. Karena kan status kuliah kan. Hah, Ya uang makan di bulanan kan, jatah bulanan dari orang tua. dari orang tua Oke. ya kan. Nah, terus ada informasi bahwa kita tuh akan dikasih uang jalan dari kampus, Oke. dari fakultas lah. Akan ada uang jalan karena angkatan-angkatan sebelumnya juga sama kok. Ada uang jalan. Oh, jadi saya pikir kan, oh aman nih, tidak usah minta. Oke. Karena ada uang dari kampus kan. Nah nanti kan abis itu dari uang itu mungkin kita tukar. Terus mungkin nilai tukar Thailand mungkin di bawah. Saya tidak ada bayangan lah apa-apa gitu. Jadi santai. H-3 sebelum berangkat. Pokoknya paspor semua apa sudah jadi apa. H-3 sebelum berangkat pergi tanda tangan dikasih 500.000. Uang jalan Uang jalan. Di mana 500.000 itu untuk 3 minggu itu. untuk 3 minggu. Itu kaget tuh sementara ini sudah mau berangkat nih. Mana patungan belum itu 500.000 itu patungan bis dari Jogja ke Jakarta ke apa namanya bandara. Kita pakai satu bis begitulah karena kan rombongan kan pakai satu bis. Itu sudah ada semua tuh jatah-jatah itu. Jadi saya tuh berangkat yang saya tukar itu 200 kalau tidak salah. Jadi bat. Dari bat itu 200.000 berangkat itu. Dapat berapa bat itu? Itu waktu itu 1.400 ya kalau tidak salah. Oh. Apa 900 sampai 1.400 lupa lah. Nah. Intinya rupiahnya ya, satu bat itu rupiahnya segitu tuh. Nah itu jadi uang tersedikit itu. Itu makan juga irit. Nah hari kedua di Thailand apa hari ketiga itu baru saya telepon Umi. Umi kirim bat. Tidak bisa kirim bat. Umi kirim rupiah, tapi ada satu teman yang jago dia sudah paham yang soal antar bank dan lain Mastercard. sebagainya. Tidak tahu ya. Intinya transfer ke dia, baru dia kasih saya batnya. Oh. Kita jalan, mau pergi beli itu, itu baru baju Juventus, KW saya beli, baju Persiraja Aceh. buka, di Thailand tidak ada Persiraja Aceh. Persmin Minasa. Chonburi FC. Cemburi apa nih? Klub Thailand toh. Oh. Klub Thailand Chonburi sama ada satu yang dia punya nama kiper Kawin di sini nomor 1 Kawin. Iya kan kiper Thailand itu Kawin. Iya namanya Kawin. Nah dia pebaju. Jadi kawin satu. Kawin 1. Lihat itu. Saya beli itu baju itu sama beli oleh-oleh lah buat itu tadi dari jatah 400.000 HP tadi itu beli orang itu oleh-oleh lagi. Jadi maksud kau mau bilang kau dapat uang jalan 500.000, kau mau bilang kau fakultas ambil uang begitu? Astagfirullah, tidak ada yang bilang begitu. Menggelapkan Memang saya uang. yang salah info, tidak dibilang ditanggung semuanya. Cuma dikasih uang pegangan. Oh, bukan fakultas menggelapkan uang. Tidak. Memang sebelum-sebelumnya saya yang bodok informasi. Oh. Saya pikir ada omongan begitu. Saya pikir, wah ditanggung Berarti di semua. Thailand waktu tidak ada uang kau sempat jual diri? Saya berat sih diceritain. Di mana tuh? Red District. Ada Red District. Oh, Red District jauh tapi. Oh, ada. Ada Red District tapi jauh. Tapi Tidak ke sana. tapi kok ke sana? Tidak. Cuma sempat anak-anak Thailand culik kita, beberapa orang keluar bawa pergi klub. Oh, diskotik. Iya, diskotik. Baru saya waspada sekali kan. Maksudnya takut ini. Kau harus jalan sama saya sih. Nanti saya bawa ke Takut, maksudnya takut ini kan. Karena ada satu anak Thailand di situ. Dia juga fans Juventus jadi kita dua nyambung. Jadi Kau bicara pakai apa? Inggris lah.
Oh. Ragu. Bahasa Inggris semua. Pakai bahasa Inggris. Sebenarnya Pak, kuncinya adalah mereka juga bodok Inggris. Iya, jadi betul. nyambung. Apa yang maksud saya dia sudah tahu. Dia maksud apa saya paham. Karena patah-patah sama. Jatuhnya sama nih. Kan nanti ada satu jago pakai jilbab dia orang Thailand. Itu jago bahasa Inggris. Nah kadang-kadang dia yang translate teman-teman dia nih ngomong ke kita pakai bahasa Inggris. Berarti kau sempat sholat Jumat di Thailand? Thailand sholat Jumat. Yang biasa video-video khotib Thailand ada khotbah tuh. Itu kok yang sebarkan? Tidak, kita sholat di apa namanya, di itu Tamasat, ada inilah. Kan banyak mahasiswa muslim juga kan. Iya, jadi Di bahasa Indonesia. universitas tuh. Tidak, sejujurnya saya datang itu sudah tidak ada ini. Sudah tidak ada khotib. Jadi orang baru mulai sholat nih, baru mulai sholat nih. Karena kan Kok 3 minggu, 3 kali Jumat kok? Satu kali. Saya 1 kali Jumat waktu itu. Di 3 minggu saya 1 kali Jumat. Karena kita sudah tidak di situ, cari masjid susah, Bang. Oh. Oke, itu dia tadi pertanyaan saya. Bang Abdur. Apa? Pernah? Belum. Bang Abdur. Selama Anda ke luar negeri mana tadi? Dua doang. Singapura sama Saudi Arabia. Iya. Ya. Apa di umroh nih ya? Ya. Ketika umroh kemarin ya. Apa dosa pertama yang muncul di kepala Anda? Jadi kan kadang kita ingat dosa. Oh iya. Dosa apa yang pertama kali terbayang ketika Anda Di sana. di dalam itu? Di masuk Ka'bah lah. Ketika udah inilah. Ketika Udah apa namanya? Sudah mau pakai mendarat. ihram. Abang ihram di pesawat ya? Iyo. Pas tiba nih. Tiba di mana? Tiba di Makkah. Oh, di Mekahnya ya? Iya, ihram di mana? Ihram Bis. di atas pesawat. Mendarat di Jeddah. dari Jeddah pakai bis. Iyo. Langsung itu. Iyo. Nah, ketika masuk suasana ihram tuh mulai lewat apa? Dosa pertama yang abang pikirkan. Apa tuh? Dosa. Dosa yang terbayang pertama kali, tidak harus berat sih, tapi Saya banyak zolim sama istri. Waktu di situ. habis balik lebih zolim lagi main HP, tidak pikir istri, petani-petani bodoh. Makanya saya harus umroh lagi nih. Supaya setiap Anda merasa zolim dengan istri Anda umroh, enak sekali hidup Anda. Tidak, maksudnya saya itu merasa bahwa kayaknya pada waktu itu tuh saya merasa saya masih belum bisa deh jadi suami yang baik gitu buat dia. Karena Anda KDRT. Weh, jangan tambah-tambah kok ya. Saya cuma diskotik aja, Mamat. Zolim KDRT kan. Tidak, jadi saya itu merasa kayak istri saya itu kan dia tidak punya siapa-siapa ya. Ini istri keberapa? Yang pertama ini. Woi, ada kedua dong kalau sebutnya pertama. Saya sudah nikah, saya sudah jago fitnah juga ya. Yang pertama, yang Cindy ini itu kan Oke. Yang Cindy, berarti ada Della, ada Desi. ada Della, ada Concetta. Wes, Della Concetta. Dia tidak paham Della Concetta. Oh, tidak paham dia. Ini Cindy itu kan dia tidak punya siapa-siapa ya. Nah. Jadi ketika maksudnya orang tuanya tidak ada, sudah tidak ada. Kemudian dia di Depok itu kan sedikit sekali temannya dia. Jadi memang kalau saya kan masih punya teman kau. Masih keluar lah main Iya, lah. masih keluar. Cindy itu betul-betul temannya sedikit sekali. Jadi saya tuh berpikir ya kalau tidak jalan dengan saya, tidak ngobrol dengan saya, mau dengan siapa lagi begitu. Jadi saya tuh di situ saya merasa kayak iya, saya tuh masih kurang waktu saya buat istri saya. Karena begitu. game. Tidak, pada waktu itu kan saya tidak main game. Ah, Pada waktu itu memang kerja keras. main kan. perempuan. Astagfirullahaladzim. Pilihannya cuma dua, Anda main game atau main perempuan. Ya mending main game lah. Makanya mending iya. Welcome back to our channel. Wait, hour itu lebih ke jam. Welcome back to our channel, ladies and gentlemen. Yes. Noise Mania. Oke, Noise. Overall, Noise everybody. which is semuanya kan kali ini. now we enter to segment. Which is the segment.
what the segment? The segment is PK. Apa tuh? Pertanyaan kamu. Berarti PK. Yes, PK. Pertanyaan kamu yang Iya. akan we try to answer about all of your questions All of your to us. to here. us, yes, and we are We are the champion. Jawab We are the jawab apa ya? champion. Answer ya. Yes. Yeah, answer every us. Every question. Every question. Every question Every question. that you put in our Yes. question box on Instagram or TikTok or Yes, our social yes, media, yes. we try to answer Yes, today. yes, yeah. Please welcome back to Zimbabwe TV. Zimbabwe bahasa Inggris, bro. Bahasa Inggris itu. Nah, Dari RRI Siski, ini goblok. Bang Mamat, ceritain liburan malam pertamanya gimana, di mana, ngapain aja. Wah, ini seru. Seru. Kok bisa Dia seru? tanya, ceritain liburan malam pertamanya gimana, di mana, ngapain aja, Bang. Ah, ini Anda ketawa, Nafa menangis. Tandanya. Malam pertama saya tidur. Tapi ada yang bangun. Tidak ada dari habis resepsi. Itu karena saya tidak tidur satu malam sebelumnya. Masa tidak bangun itu barang? Saya tidur, saya tidak tahu apa-apa. Mau tangan bangun, kaki bangun, saya tidak tahu. Oh gitu. Jadi sholat jamaah nggak? Jadi sudah. Jadi. Jadi sholat jamaah dia bilang sholat duhur. Dah. Ya, jadi. Nah, habis itu dia pergi ke teman-temannya. Malam tuh. Iya, ada satu kamar kan di atas itu mama bapaknya sama teman-teman. Bukan mama bapaknya. Teman-temannya sama yang itu ada tantenya atau apanya. Nafa malam pertama dengan teman-temannya. Iya, saya tidur. Oh. Dia bilang dia lihat abang ada main game di resto. Dia terpesona di Dia situ. takut. Ini dia pelan-pelan takutnya nanti abang ganggu. Mau kemana? Dia langsung lari masuk. Dia lihat abang ada main game di resto. Betul tidak? Betul. Nah, itu dia baru balik dari atas. Saya tidak tahu. Oh. Saya sudah tidak tahu. Saya tidur sampai kita dua tidak ke acara resepsi berikutnya yang di rumah. Oke. Oh, jadi orang datang, tamu-tamu datang, pengantin tidak ada. Karena kalian tidur. Saya Capek. tidur, dia sama teman-temannya. Habis itu balik-balik dia ke kamar, bangun-bangun siang. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Bangun-bangun itu lagi jam 10 itu kita pergi sarapan. Masa seorang Mas Mamat tidak penasaran? Terlalu capek sih. Abang kalau capek memang bisa. Wih bos, ini pertama kali ini bos. Bang, saya tidak Oh, tidur. sudah sering ya? Astagfirullahaladzim, bukan begitu. Saya tidak tidur satu hari sebelumnya. Saya tidak tidurnya Mamat. Ini pertama kali nih. Masa kok Iya, tidak? ditambah kan di dalam Menggebu-gebu. waktu apa namanya? Waktu habis resepsi, di situ masih ada orang pakaian kan itu kamar pengantin kan ada ruang tamunya. Kamar yang suite lah. Ya. Ada ruang tamunya. Nah, saya di luar itu masih ada saya punya keluarga, ada orang pakaian kasih bersih itu. Nah, saya tidak sanggup. Masa saya menggebu-gebu terserah mereka dengar sudah. Kan tidak mungkin. Masa Akhirnya sih? tidur. Masa siapa masa sih? Jangan-jangan Mas Mamat impoten. Astagfirullahaladzim. Ini orang mulutnya ya. Next pertanyaan. Oke itu ya. Ngapain aja Mamat tidur ternyata ya. Tidur. Mamat tidur. Dari Gemini 2128. Ceritakan pengalaman liburan paling berkesan abang-abang saat liburan bareng istri. Ya saya baru kemarin Makassar paling. Itu pun tidak liburan, urus keluarga. Urus keluarga. Iya. Itu yang Belum liburan sih ini belum liburan. Statusnya belum Oh, liburan. belum Masih mau liburan. cari waktu. Ini mau ke Fak sebenarnya. Harusnya malam ini ya, tapi karena ada Anda jadinya tidak jadi nih. malam ini kok mau ke Fak-Fak? Iya, harusnya. Berarti Jadi besok? geser. Iya, antara besok atau lusa malam. Ke Fak-Fak? Iya, karena saya punya ini panggil tiap hari. Suruh balik sana. Jangan lupa ke Maluku dulu ketemu Bapak. Nanti balik Dari Fak-Fak. antara balik dari Fak karena saya buru-buru langsung pergi kerja kan. Antara itu atau nanti pas Desember ada rencana mau ke sana baru sekalian ambil. Oh iya, mau saya ke sana. Tunggu. Biar ambil tangan dulu. Tunggu kamar jadi. Kamar di sini jadi. Oh, Kamar di rumah. kamar tamu. Tidak, sekat kamar satu lagi. Yang balkon saya tutup jadi kamar lah. Oh. Jadi kamar 4 jatuhnya. Jadi biar bisa
menampung lebih banyak. Iya, biar maksudnya ada kamar ini. Kalau tidak kan susah. Nah, di situ. Kan bisa main di dapur. Bukan saya. Hah? Kan Mbak siapa? Dapur di Iya, mana? maksudnya tamu-tamu mereka bisa main-main di dapur, main-main Oh, di ruang tamu-tamu tamu. main-main dapur. Iya, kan bukan buat tamu, buat keluarga saya loh. Oh iya, maksudnya Iya. keluarga juga bisa ke dapur, kemana? Bisa gitu. jalan-jalan. Ada kamar mandi bawah juga, ada taman juga bisa. Begitu. Iya. Kalau saya yang paling berkesan, liburan bareng keluarga, Jogja. Pernah juga sama Mada sama Cindy. Kalau Saya baru mau liburan. umroh itu juga berkesan karena saya berdua dengan istri itu menghabiskan waktu yang luar biasa. Oh, Mada tidak ikut ya? Iya, itu betul-betul berdua kemana-mana, enak sekali juga itu. Iya, saya nantilah. Saya ini baru mau nata liburan kapan, kemana nanti sudah. Kerja dulu. Tagihan vendor banyak nih. Tagihan vendor 300 juta. 300 juta lebih. Lanjut. Dari Rafli, wait, Rans. Rafli Rans, Mana Rans? RA. Bisa Raden Ajeng. bisa Rafathar. Bisa Radiatul Atfal, ya. Iya bisa. Dari Rafli Radiatul Atfal. Oke. Bang Bang Abdur, Abdur sama Bang Mamat. pernah nggak kepikiran punya usaha bareng? Aduh, saya sebenarnya Saya itu tidak ada pikiran sih. niat usaha, mau bukan tidak niat usaha, memang tidak ada jiwa bisnis. Kalau saya memang Oh ada titik ada, kumpul tapi ya. saya tidak terlalu suka berpartner dengan Mamat karena dia kriminal ini yang saya tidak bisa sih. Justru kok saya setuju. Maksudnya saya bilang justru bagus dong ada pengamanan. Saya tidak bisa sih. Mamat, Jadinya saya dia punya jiwa-jiwa korupsi uang ini yang saya tidak bisa tahan. Astagfirullah. Saya tidak bisa tahan. Semoga Dia, tikum ini kita bubar sudah supaya tidak ada fitnah ini. dia apa-apa suka tilap-tilap uang. Astagfirullah. Itu yang bikin kita berteman oke. Masih ada kawan tuh yang tipe manusia yang secara berteman oke, tapi kayaknya usaha enggak deh, bisnis enggak deh, kita temenan aja. Nah, ada orang yang bisnis aja deh, nggak usah temenan, kita bisnis aja deh gitu. Kok bisa ada bisnis aja tapi usah ada teman? yang secara berteman kayaknya, secara curhat-curhatan kayaknya enggak deh ke orang ini. Tapi kalau secara bisnis terpercaya dia ini. Lah, ada Aneh macam sih. begitu. Aneh sih. Iya. Ada juga yang secara berteman oke, tapi kayaknya kalau kerja bareng enggak deh. Gitu. Ini kan kita bisnis bareng. Ini karena noise saja, noise yang panggil. titik kumpul kita bisnis bareng. Itu karena Pras panggil. Kan ada mau ada warung kan. Pras panggil, dia cuma panggil. Saya yang minta. Saya tidak sih kalau dengan Mamat ya, teman-teman ya. Saya juga, saya tidak ada jiwa bisnis sih. Buka-buka begitu-begitu tuh. Makanya kalian mau bikin warung tikum apa? Saya ikut saya sudah. Kalian sudah atur. Tidak ada Nah, jiwa itu bisnis. nanti. Ya, kita tidak tahu nanti. Tapi usaha bareng ya bisa saja sih terjadi kalau Mamat bertobat dari koruptor-koruptor. Astagfirullah. Lanjut. Rizky Alia Nur. Gimana Bang rasanya liburan ke Mamuju? Anak-anak titik kumpul katanya di plus 26 di sana ada acara Bang Mamat gimmick ya. Oh, gimmick kemarin. Bukan, hari kritik anjing ini. Dia ke acaranya Robis Ya, Kobir. Robis Kobir. Terus dia bilang settingan, pernikahan ini settingan. Ternyata betul. Betul-betul apa orang sudah berkeluarga. Saya ini kepala keluarga ya sekarang. Tolong ya, fitnah-fitnah kalian kurang-kurangi ya. Saya sudah kepala keluarga. Ada beban yang harus saya pikul. Sebentar lagi kartu keluarga saya di atas kepala keluarga. Belum ada kartu keluarga. Pulang fak ini mau urus tuh. Saya kan KTP sana. Oh, KTP sekarang belum menikah masih ya? Belum menikah. Mahasiswa. Mahasiswa. Saya sampai sekarang. Mahasiswa, kan? KTP sampai sekarang. Mahasiswa. Pekerjaan mahasiswa. Saya masih mahasiswa. Sampai sekarang. Saya masih mahasiswa. Dia yang harus pindah kan, pindah domisili. Sebenarnya kalau tanpa pindah domisili, kalau dia juga sudah di fak-fak, tinggal telepon kartu keluarga yang datang, bukan saya yang harus ke sana, kan? Tapi Teman dia banyak. pindah domisili dulu. Iya, dia harus pindah sana, jadi harus ada rekam sidik jari, rekam muka. Waktu di Mamuju dia belum EKTP. Tidak tahu ya, karena dia punya KTP itu KTP lama. Oh, nggak berarti salah. berarti belum EKTP. Makanya, apalagi pindah kan. Karena kalau sudah EKTP, tidak perlu rekam lagi. tidak perlu, pindah itu cepat sekali. Saya waktu dari Flores Timur pindah ke Depok 1 hari. Bang urus surat-surat di sini. Iya, jadi cabut berkas pun itu cuman kasih tahu ke sana, cabut berkas, jadi online semua, sudah online semua, bagus sekali gitu. Nanti saya mau 1 hari jadi. mau sana bikin kakak baru.
Nah, itu dia. Kepala keluarga. Tidak ya. Jadi ini bukan gimmick ya? Bukan Gimmick ya. bukan. Yang gimmick itu Ari Kriting di Mamuju, itu dia gimmick di sana ya. Apa? Dia gimmick apa? Dia gimmick menjadi Tidak juru gimmick. bicara Tidak gimmick. dari keluarga Nafa. Tidak gimmick. Saya tuh sampai sekarang tuh kayak waktu saya balik dari hotel itu ke rumah, saya pertanyakan ulang pemilihan. Kenapa mereka mempercayakan? Ya saya kan cuma menyampaikan kan. Apa Ya yang maksudnya saya tahu kenapa keluarganya Nafa Kenapa? pilih Ari Kriting jadi juru bicara Kenapa? perempuan. Maksudnya karena di antara kita semua, di Sulawesi. selain itu, Ari Kriting lah yang paling tahu rasanya bagaimana kalau ada mempelai pria datang dan ditolak sama keluarga perempuan. Makanya dia Betul ditaruh ya? di situ agar dia bisa Betul merasakan ya? betul bahwa ini harus diterima, harus dibuka tangan lebar-lebar sehingga Padahal betul juga itu masuk akal, itu masuk masa akal. itu Iya. itu alasan utama. Cuman mungkin Nafa tidak berani bicara begitu. Saya analisa Bukan aja. Nafa, dia juga bingung kenapa keluarganya ini. Dari keluarga besar minta tuh. Iya. Menurut saya analisanya begitu. Iya, tapi ada ada omongan lah, bukan omongan apa ya, selentingan. Kalau memang ada niatnya, memang Bang Ari jadi itu karena ketika nanti kita hidup di sini, Vira itu tidak punya keluarga siapa-siapa. Oh, betul. Sehingga ya dari nikah itu saksi saya punya paman lah, sudah ada paman Ari Kriting dan iya. Paman Abdel. Paman Abdel, Betul. begitu. Jadi yang mereka pikir itu bukan pernikahan di sana, tapi setelah ini dia itu tidak ada siapa-siapa loh. Saya Ya. punya. Apalagi kalau Cing Abdel jadi dengan Umi, jadi bapak mantu. Bapak mantu. Jadi bapak mantu di sini. Oke, Vira jadi punya bapak mantu. Begitu. Mantap. Itu selentingan yang saya dengar. Oh, alasannya itu. Oke. Saya bilang, oh masuk akal juga. Tapi saya baru dapat informasi ini. Oh, kayaknya ini lebih masuk Iya, akal. itu lebih masuk akal. Ini lebih masuk akal. Ada pesan moral yang ingin disampaikan keluarga. Betul. Begitu. Lanjut. Kata saya 35. Untuk Bang Abdur. Oh, ini buat saya nih, Mama. Iya. Negara mana yang pengen dijelajahi Bang Abdur selain Argentina? Argentina Selatan, maksud saya itu Argentina Selatan. Tapi ada. kan di Tidak ada teater Argentina Selatan ya. di theater Tidak of ada. mind saya. Amerika Selatan sudah satu Iya, bagian. maksudnya semua. bagian Argentina, Indonesia aja ada Indonesia Timur. Mending maksudnya laut dan darat begitu. Yang laut selatan, darat utara. Tidak, Iya, maksudnya kan? Argentina itu kan dia panjang begini. Iya, berarti yang paling menyusuri ke laut sana itu selatan. Iya. Yang ke atas ini utara. Iya toh. Jadi, kan Argentina bawah. maksud saya itu kan kalau kayak angkot di Lama Kera. Theater of mind saya itu kan Globe. Nah, di Globe itu yang bagian-bagian bawah. Maksud saya jadi Di bidang Argentina datar, bawah. sabar. Ini sekarang saya tanya kemampuan Anda, bukan kemampuan ya, kebiasaan. Ini misalnya peta datar. Ya, Sada, ini di sini kan. Bagian sini Anda sebut apa? Bawah apa atas? bawah. Sama, padahal bidang datar kan. Jadi bukan globe saya patokannya Iya, ya. tapi kan maksudnya kalau Itu itu bukan patokan globe ya. utara itu kan Itu atas. tidak, itu kebiasaan, itu bukan globe. Bagian ini datar, ini di sini sama sini, ini bawah. Bawah. Padahal bawah itu di sini. Iya, tapi kan 2D, kita bicara 2D ini. Iya makanya itu lebih kayak kebiasaan orang timur. Angkot, sebut laut dan darat itu atas dan bawah. Begitu-begitu sehingga Anda sebut Argentina bawah. Ya. Terlalu sains sekali alasannya globe. Selatan kan bawah, utara atas. Kau tidak paham futuristik dalam fisikatis. Negara mana yang pengen dijelajahi? Selain Argentina bawah itu tadi, Islandia. Wih dingin bos. Justru itu. Sudah di ujung es itu. Saya kepingin tahu yang kau tahu yang Islandia kah? Yang dia matahari mau terbenam, Iya. tidak jadi Tidak naik jadi lagi. naik lagi, iya. Ah, begitu Itu sudah di kutub kan, hampir-hampir ke kutub negara Iya, es itu kan. Islandia toh? Iya. Ah, iya itu, saya kepingin lihat. Anjir. Yang dia punya siang cuma 6 jam, begitu-begitu kan. Iya, pokoknya Yang kalau- yang iya. di video matahari mau terbenam, Betul. tidak jadi, kena prank. Atau puasa sampai 23 jam. Tergantung tuh puasa di bulan apa kan. Ya, Dia malam bisa cepat sekali, bisa malam lambat kadang cuma sekali. 3 jam, 2 Iya. jam, dia sudah terbit lagi. Besok terbit lagi, puasa lagi. Iyo. Tuhan. Kepingin lihat aja, kepingin lihat. Ya tidak harus lama, 2-3 hari Tapi sanggup, cukup. Takut hipotermia loh. Kan ke sana kan pelan-pelan, Dingin. pelan-pelan toh. Pelan-pelan. Jangan ke Islandia, jadi dari negara yang ini sedikit-sedikit. Turki lah, taruhlah Turki. Ya, sedikit naik ke atas, jadi pakai jaket.
Uniqlo 1, Wis. 2, 3, gitu-gitu. Di Jerman saya jalan begini. Ya karena aku tidak minum. Minum air. Oke, apa nih? Mamat Alkatiri, negara mana yang paling aman untuk dijadikan basis penjualan Mamat Tidak Garson? ada. Filipina, Tidak ada. Thailand, Afghanistan. Tidak ada. Nah, Tidak itulah kenapa ada. kemarin kita di pernikahan semuanya pakai ala-ala Taliban ya. Tidak ada. Tidak. Iya, ala-ala Taliban. kita pakai gamis, Nah, sorban ala-ala Taliban. Sekalian nih klarifikasi. Orang bilang, kenapa sih? Kenapa? Kok ini pakaian adat mana? Terus kenapa pakai pakaian begini kan? Iya. Ini ya saya jelaskan ya. Di fak-fak itu kalian coba cari. Bahkan justru saya kadang aneh. Kemarin sepupu saya nikah dengan orang fak-fak asli. Maksudnya dengan orang fak-fak yang mama bapaknya orang fak-fak ini. Itu pakai Melayu kan saya tidak cocok ya. Maksudnya Kenapa dia pakai Melayu? fak-fak itu tidak ada Kenapa baju seragam pernikahan secara khusus. Makanya kadang-kadang yang Kristen itu pakai jas dan gaun, yang Islam itu pakai gamis. Oh. Begitu. Jadi tidak ada unsur kearab-araban. Memang unsur itu pakaian kearab-araban. Tapi rata-rata akad nikah itu gamis nih. Orang datang dengan gamis atau tidak koko yang putih yang apa ya kayak Melayu-Melayu tapi koko dia. Kayak begitu. Kadang pakai surban yang pakai cincin di sini. Ya. Itu umum sekali. Itu bahkan ya baju pernikahan fak-fak rata-rata itu. Oh. Kecuali dia punya suku lain. Bahkan ya saking tidak adanya baju adat di sana ya. Saya punya tante itu perempuan nikah dengan orang Bugis. Justru mereka yang pakai baju Bugis. Harusnya kan ikut perempuan kan. Nah, Ini tidak pakai baju Bugis. Saya punya punya ada tante lagi nikah dengan orang Jawa pakai Jawa. Karena kitanya tidak ada identitas baju pernikahan itu apa rata-rata. dan disitulah Mamat akhirnya memunculkan ide untuk sudah kita pakai ala Taliban aja. Tidak ala Taliban, fak-fak begitu juga. Fak-fak begitu dengan jas gamis. Oh. Kayak umum-umum saja. Fak Taliban berarti ya. Tidak. Taliban fak. Tidak ada Talibannya juga. Tali abu ada. Tali abu. Ya itu dia. Kemarin tapi Mamat sempat usulkan untuk kita pegang AK-47. Tidak Cuma ada saya yang bilang jangan. usulkan begitu. Ini pesanan orang Mamat jangan dirusak lagi. Tidak ada usulan. Begitu. Kata saya 35 itu tadi sudah kami jawab. Oke. Berikut. Kami Lalapo. Kenapa tidak Kamila Lapo? Kamila Lapoo. Siapa tahu dia punya Lapo nama Kamila. Kamila punya Lapo namanya O. Kamila Lapo O. Astagfirullah. Kamila Lapo. Kamila Lapo. Kenapa beda nada padahal tulisannya sama? Jadi beda makna ya. Itu dia ya. Pernah kecopetan atau kehilangan barang nggak waktu liburan? Mamat pernah maling HP. Kok bisa maling HP? 400.000 tadi. Kita yang kehilangan atau kecopetan. Saya pernah. Di Saya mana? pernah. Waktu saya masih kecil. Jadi ini sedih sih ceritanya. Pisang. Tidak. Ini beda. Jadi saya ke Lamakera waktu itu. Saya punya mama itu. Sebentar. Konteksnya ini liburan, bukan pulang kampung. Iya, maksudnya ya pulang kampung kan liburan juga. Liburan sekolah. Liburan sekolah. Oke. Jadi saya ke Lamakera untuk ketemu, maksudnya liburan dengan siapa nenek mereka di Lamakera. Saya mama titip uang. Bentar. Nenek bukannya yang di Kupang? Tidak ada nenek yang Lamakera juga. yang di Lamakera Oke. juga. Jadi mama punya mama di Lamakera. Jadi waktu ke sana itu saya masih SD nih. Ya sekitar 97 apa? 96 begitulah ya. Itu saya mama titip uang untuk saya punya nenek. Naik kapal. Naik kapal. Ceritanya ini sudah sampai di Lamakera nih ya. Oke. Saya tuh dititipin uang 10.000 rupiah. Saya ingat sekali. 10.000 rupiah Buat kasih nenek. buat kasih nenek. Cuman begitu sampai saya rasa macam nanti saja baru saya kasih. Saya mandi laut dulu Jadi saya pergi mandi laut. Itu uang. Seolah-olah liburan banget ini ya. Iyo. Kayak laut pantai ayo. Jadi Padahal mandi, tiap hari. mandi laut kan saya buka baju, buka celana, pakai celana dalam saja. Uang saya taruh di bawah baju. Saya mandi. Ternyata itu uang hilang. Itu baju masih ada, uangnya tidak ada. Terbang mungkin. Tidak mungkin. Orang ambil itu. Lah kan Anda mandi, masa tidak lihat orang di situ? Tidak kan?
Ya, itulah namanya mandi kan tidak setiap detik kita lihat kan. Kita lihat baju kan. Jadi kayaknya ada yang ngambil. Ah, sujon. Angin itu taruh Tidak, betul. karena ini baju. Apalagi laut, anginnya kuat sekali. Tidak, ini baju toh. Celana. Saya taruh uangnya, ini pakai baju, saya taruh sandal dari atas. Sandal Carville. Ya, anjing. Saya ingat sekali. Anjing, sampai sendal Iya bertahun-tahun. toh? Saya taruh dari Carville. atas. Sandal Carville Berato. Iya, berat. Saya taruh dari atas tuh. Tidak ada angin, tidak ada ini. Saya mandi, datang itu sandal Carville Tak geser? sudah geser, itu baju sudah geser juga. Uang sudah tidak ada. Terus Situ saya menangis lah, karena itu amanah gitu. baru bilang mama. Nah saya takut. Terus? Bilang di Sep Mama. Akhirnya saya bilang ke Sep Bibi. Kan saya datang ke situ dengan Sep Bibi. Saya bilang ke Sep Bibi. Saya mengaku lah, ini uang hilang. Saya ini, pakai ini. beli apa? Tidak, uang hilang sama di laut tadi gini. Sep Bibi marah. Ya sudah jangan bilang ke Mama. Ini pakai Bibi Pundoi. Akhirnya Kasih nenek. Bibi kasih uang 10.000, saya kasih nenek tuh. Sudah, Bilang dari mama. Bilang dari mama. Pulang sampai di rumah baru sudah tenang-tenang. Sep Bibi cerita di Sep Mama lah. Baru Sep Mama marah-marah. Kok tuh makanya kalau amanah tuh sampaikan dulu. Kasih dulu. Jangan urus-urus mandi dulu apa dulu. Saya bilang iya maaf itu. Tapi itu sedih sekali sih Mamat. Karena 10.000 itu besar sekali pada waktu itu. Itu macam 100.000 sekarang lah. Tahun 96 97 tuh. Jadi 10.000 berapa kali lipat ya inflasi? 10 kali lipat lah. iya kurang lebih. Karena uang jajan kita kan saya Iya, masih ingat 100. uang jajan masih 100 rupiah. Iya. Iya. Masih 100 rupiah, 200 rupiah nih uang jajan sekolah nih. Jadi Iya. 10.000 rupiah itu banyak sekali. Jadi saya tuh sedih sekali. Itu kecopetan mungkin ya, kecopetan pertama dalam hidup saya tuh. Dan mulai dari situ saya jadi tidak percaya dengan. Waspada langsung. Saya tidak percaya ada satu rumah itu yang saya curigai sekali. Itu rumah itu. Ini orang sujon di mana-mana. Karena dia punya rumah itu yang paling dekat dengan saya pembaju ini kan di Lamakera itu pantai itu rumah-rumah. Tidak ada yang pantai kosong ini. Iya, tahu sama. Pantai itu rumah-rumah. Dekat dengan teras rumah ini. Itu yang saya tuh waktu hilang saya tanya dia tuh. Om, Bapak lihat tidak tadi uang di sini? Tidak. Tapi mukanya begitu. Macam seolah-olah mengejek kayak saya sudah dapat kopo duit begitu. Ya, aneh yang salah, siapa suruh taruh di Iya, situ? dia yang salah, dia yang pencuri kok. Dia yang pencuri. Ya. Sampai detik ini Mamat, saya kalau setiap kali ke Lamakera saya tanda itu rumah. Sebenarnya ini manusia, ini rumah ini nih yang pencuri saya punya uang. Dia masih ingat tuh berapa? Iya, saya masih ingat itu rumah itu. Saya bilang ini rumah ini yang pencuri saya punya uang dulu. 10.000 rupiah itu. Coba tanya lagi sekarang. Bapak tahun segini, hari ini. Jam segini saya tuh benar taruh banyak dari uang. Itu Siapa tahu sekarang. Bapak sudah tidak ada. Siapa tahu mengaku. Dia sudah tidak ada. Oh, kau ada cari-cari kau nih. Saya mau kasih kembali. Siapa tahu, Bang? Dia sudah tidak ada lagi. Tahu dari mana? Anda bunuh? Pada waktu itu saya dia sudah tua mau. Maksudnya sudah. Ya, kan kita tidak tahu orang umur. Siapa tahu umur panjang. Dia pencuri, dia sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Ini orang ya. Kalau saya kayaknya tidak pernah deh, tapi kehilangan teman-teman. Maksudnya sejalan di Thailand. Kok yang pencuri? Tidak, ini bukan barang. Maksudnya kehilangan kontak. Kita jalan sama-sama nih. Oh, satu hilang. Tidak, satu hilang. Saya hilang. Satu itu saya. Kok ya hilang? Satu itu saya hilang. Jadi kita sama-sama ke mall kan. Rame-rame nih, ada cowok, cewek, rame-rame. Terus saya ini sudah cari-cari informasi dari malam, tempat jual baju-baju vintage. Bola. Kayak Sony Juventus. Ini di Tatos ya? Apa? Tatos itu di mana? Thailand Town Square. Mungkin ya, di Thailand Town Square. Memang itu Tatos. karena ada kereta cepat ke situ, stop di situ, Iya, turun itu langsung Tatos masuk itu. mall. Iya. Nah itu saya sudah ada nih mau pergi di belakang mall ini tempatnya. Jadi ketika anak-anak masuk mall Tanpa KW-KW nih. Jersey tidak, KW. ini tidak KW. KW itu beli di pasar. Ini di barang-barang misalnya kayak Juve 90 asli. Ada barcode-nya. Ini apa? Thrifting. Iya, tapi asli. Iya, thrifting. Iya. Wah, itu dalam toko itu anjing baju Sony 90 tapi harganya. Kan saya sudah cerita tadi saya bawa uang berapa ke? Ya, 200.000 rupiah saja. 200 rupiah itu pun mama tambah juga kan ya. Berapa sih? Sudah akhirnya saya bilang teman-teman, kalian tunggu ya di sini saya mau ke
Bang. ke sebelah, ke belakang ini, ke belakang mall ini mau lihat baju-baju bola. Oh iya nanti ketemu di sini ya. Oh, oke siap. Saya ke sana, lihat baju anjir bagus-bagus ini Juventus yang Sony itu. Saya memang cari dan betul-betul dipajang di atas nih. Tapi mahal sekali. Akhirnya tidak jadi beli. Lihat. Saya balik ke mall ini. Anjing-anjing ini sudah pergi. Sudah balik ke asrama. Sudah tidak ada orang. Tidak ada. Dan saya itu Tuhan saya mau menangis itu. Bahasa Inggris buta. Ini negara orang saya baru 2 hari di kota ini. Kau tidak tahu jalan pulang ini lewat mana? Naik angkot apa begitu tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Itu kita naik tuk-tuk. Habis itu ganti dengan kereta itu. Tuk-tuk ini becak. Naik kereta dulu baru ganti dengan tuk-tuk. Bukan, tuk-tuk itu kayak mobil-mobil tapi yang... Mobil-mobil apa ya? Kayak angkot tapi keren. Ada selimutnya. Iyo, angkot tapi ada selimutnya. Ada gorden. Angkot sleeper. Sumpah. Dia tuh kayak mobil yang banyak kursinya nih apa? Angkot. Bukan kayak elf begitu. Kayak elf begitulah dia. Nah dia begitu ada selimutnya, AC-nya full, jendela, ada gorden, ada selimut, duduk satu orang satu kursi. Kayak begitu. Nah itu jalan. Tuhan saya sendiri. Akhirnya saya speak tipis-tipis ke bapak-bapak yang itu, bapak-bapak becak motor nih, bentor-bentor. Dia antar saya sampai ke tempat tuk-tuk ini. Karena saya tidak tahu caranya naik ini LRT apa MRT ke apa barang ini. Saya tidak tahu. Ya sudah lah terserah dia minta berapa. Oh di atas. Itu saya tanya dia Terate Puinotai, Terasel Dangda. Udah dia suka Bambang Pamungkas. Oh jambung dia. Ya sudah antar lah. Akhirnya dia antar saya sampai ke tuk-tuk itu. Nah tuk-tuk ini saya tahu naik yang mana ke Tamasat. Itu terminalnya terakhir baru tinggal jalan kaki. Saya pulang saya marah itu anak-anak. Mereka bilang lah kita pikir kok sudah jalan. Kan saya bilang tunggu kasih kabar. Memang sudah ada HP waktu itu? Bang saya kuliah. Bagaimana tidak ada HP? Sudah Ya, ada. sudah. Ya ke WhatsApp lah. Mereka sudah pulang. Oh. BBM dulu kan. Saya sudah BBM sudah pulang sudah balik. Oh. Itu makanya saya bagaimana nih? Sherlock. Bodoh memang bodoh. Ya sudah ya teman-teman. Nah kalau Berikutnya ada lagi. apa tuh? Sudah habis. Oh sudah habis. Itu dia Kamila Lapo ya. Itu dia pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Kamila semuanya. Lapo. Sudah kita jawab. Dan yang kita tidak lupa tentu kasih tahu ke teman-teman semua untuk kita update imun. Betul, update imun ya. Jadi kalau teman-teman ada berencana mau umroh, mau naik haji, ya itu bisa sekarang itu wajib untuk vaksin meningitis. Ya. Nah, ya Sebaiknya sih ya itu sudah diwajibkan ya untuk umroh dan haji. Maksudnya tapi kalau teman-teman ke luar negeri, karena bagaimanapun di luar negeri itu kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai negara. Betul sekali. Akan lebih baiknya kalau teman-teman update imun dengan vaksin meningitis. Iya, oke. Agar kitanya aman. Iya, kalau mau ibadah lebih khusyuk, Betul. mau liburan lebih menyenangkan, tidak was-was ya kan. Nah, karena kan kalau kita berangkat ibadah haji kita mau fokus ibadah kan. Betul. Dan kalau pulang dari ibadah haji atau umroh atau dari liburan pun sekalian kita pasti tidak mau untuk membawa penyakit. Ya. Buat orang-orang keluarga tersayang. Dan ingat teman-teman buat yang mau vaksin meningitis yang haji dan umroh itu vaksinnya hanya berlaku selama 2 tahun. Jadi habis 2 tahun kita update lagi. Update imun lagi. Betul. Untuk itu vaksin meningitis lagi. Betul. Ya, jadi kalau saya sudah pernah, iya, tapi berlaku 2 tahun saja tuh vaksin meningitis, harus divaksin ulang lagi. Ya, itu dia begitu teman-teman. Nah, dan semoga kita semua bisa haji dan umroh. Amin. Menjalankan. Betul. Yang pertama adalah sempurnakan niat tulus kita. Betul. Niat kita untuk ibadah di tanah suci. Betul. Tentunya dimulai dengan update imun. Betul. Ya, oke. Itu dia teman-teman semuanya. Dan sampai berjumpa di Abdul dan Muhammad berikutnya. Saya mau update imun dulu. Saya juga mau update imun dulu. Survivor rabies. Brengsek. Yo, masa lalu su berlalu, katong sambut hari-hari yang baru. Beda pendapat itu hal
hal biasa. Pada akhirnya katong tetap saudara. Abdur dan Mamat is in the house. Komedi ringan with little sauce. Coba kau dengar katong pu cerita, pasti kau semua langsung jatuh cinta. Bisa bikin tertawa, bisa bikin kau bergembira. Abdur dan Mamat